Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi di mata kuliah Hukum Perdata. Untuk kali ini kita lanjutkan materinya yang tentang hukum waris ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan pengertian waris ya, ruang lingkup waris ya, dan seterusnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan. Kemarin sampai 4 golongan ahli waris ya yang saya sampaikan. Nah, sekarang akan saya jelaskan mengenai bagian-bagian ya dari 4 golongan ahli waris tersebut. Jadi berkaitan dengan golongan ahli waris kan ada 4 golongan ya. Golongan 1 itu adalah suami istri ya dan anak beserta keturunannya. Yang kedua, golongan kedua yaitu orang tua ya dan saudara-saudara beserta keturunannya. Golongan ketiga terdiri dari kakek dan nenek ya, serta seterusnya ke atas. Ke atas itu ya artinya ada buyut ya, kakek buyut, nenek buyut itu. Seandainya masih ada. Nah, kemudian golongan keempat ya, seandainya tidak ada lagi kakek, nenek dan buyut-buyut itu, maka masuk atau jatuh kepada golongan keempat ya, yaitu saudara-saudara ahli waris dari golongan ketiga beserta keturunannya. Jadi saudara-saudara dari orang tuanya gitu ya. Jadi karena orang tua tidak ada, kemudian ke kakek nenek kan, kakek nenek tidak ada, kemudian ke keturunannya, berarti ke saudara-saudara dari orang tuanya, ke paman, bibi, mungkin ada Pak D-nya, ada Bude-nya, itu merupakan golongan keempat dan keturunannya. Nah, gitu. Nah, sekarang tentang bagian-bagian ahli waris ya. Bagian-bagian ahli waris. Golongan 1 ya. Satu kan anak dan keturunannya ya. Dalam hal ini ya, anak tidak dapat mewaris bersama keturunannya. Ya. Jadi anak itu akan menutup ahli waris yang lain. Ya. Kecuali jika terjadi penggantian. Maksudnya gini, jika ya ada orang tua meninggal dunia, maka anak yang dia sebagai ahli waris. Tetapi anaknya si anak gitu ya, atau cucunya si siapa? Cucunya si pewaris itu tidak bisa mewaris karena sudah tertutup oleh anak. Ya. Nah, anak yang mewaris dalam derajat 1 mendapat bagian yang sama besar. Jika keturunan anak menggantikan anak, maka berdasarkan kedudukannya sebagai pengganti. Ya, ini golongan 1. Ya, kemudian golongan 1 yang lainnya adalah suami istri yang hidup terlama. Suami istri yang hidup terlama. Jadi suami atau istri ya, bagiannya itu sama dengan bagian anak. Nah, pewarisan yang menyatakan bagian janda atau duda dengan anak hanyalah
pewarisan karena undang-undang. Artinya pewarisan ya karena peristiwa kematian sehingga dia mewaris gitu ya, mewaris karena undang-undang, karena ada peristiwa tersebut gitu. Mungkin kita bisa sampaikan begini ya. Nah ini, tadi kan kalau melihat dari penjelasan tadi, jadi di sini ada 4 golongan ahli waris. Maka ya tadi itu anak itu kita posisikan di C ya. C itu ya, itu anak. Ya. Jadi orang tuanya itu A dan B. Ya. Orang tuanya itu A dan B. Nah, tadi itu kan dikatakan anak tidak dapat mewaris beserta keturunannya. Ya. Seandainya misalkan A meninggal dunia ya. A ayah meninggal dunia. Kemudian B itu istrinya masih hidup ya. Maka ahli warisnya adalah tadi suami atau istri yang hidup terlama, jadi B ya. Dan anak-anaknya beserta keturunannya. Nah, seandainya C dan D ini masih hidup, ya, maka ahli warisnya adalah B, C, dan D. Tapi misalkan si C ini, ya, sudah meninggal dunia dan dia punya 2 orang anak, E dan F, maka ahli warisnya menjadi B, D, ya, dan EF itu sebagai ahli waris pengganti dari C. Gitu. Demikian pula kalau misalkan D itu punya anak ya. D punya anak, katakanlah anaknya Y dan Z itu. Ya, nanti sama ketentuannya. Ya. Ini golongan 1 ya. Golongan 1 adalah B, C dan D. Ya. E dan F akan tampil pewaris seandainya C sudah meninggal dunia. Tapi karena C masih hidup ya, maka ahli warisnya adalah B, C, dan D. Yaitu golongan pertama. Kita kembali lagi ke slide awal ya. Jadi ini golongan 1 ya, sudah cukup jelas. Kemudian golongan kedua. Golongan kedua ini termasuk ya, adalah orang tua. Satu orang tua dan kedua adalah saudara laki-laki atau perempuan. Ya, saudara lah ini gitu. Jadi golongan kedua itu adalah orang tua dan saudara. Ya, saudara. Nah, kita coba ke ini. Nah, golongan kedua ya di sini kan ada keterangannya G sampai dengan K ya. G sampai dengan K. Nah, kita fokus ke A, si A ya. Si A. Ya. Jadi A itu yang meninggal dunia ya. Tadi A meninggal dunia, dia punya istri ya dan keturunannya. Seandainya si A itu ya, A itu anak ya, dia belum menikah ya, belum menikah. Atau misalkan begini, sudah menikah tapi kebetulan istrinya sudah meninggal, terus nggak punya anak ya, atau anaknya sudah meninggal semua beserta keturunannya misalkan begitu. Atau gampangnya si A belum menikah lah gitu ya. Jadi B, C, D, E, F-nya itu dianggap tidak ada. Nah, seandainya si A itu meninggal dunia, ya, kan orang tuanya dari A ini kan G dan H, ya, G dan H. Nah, I ya, I itu adalah saudaranya, ya, I saudaranya. Nah, J dan K itu adalah keponakannya, anak dari saudaranya, gitu. Ya, ini golongan kedua. Ya, seandainya si A itu, ya,
belum menikah, kemudian dia itu meninggal dunia, meninggalkan harta warisan, maka itu menjadi hak dari orang tua dan saudaranya. Hak dari G sebagai misalkan ayahnya, ya, H itu ibunya, dan I itu saudaranya. Seandainya I itu sudah meninggal dunia misalnya, ya, maka nanti menjadi hak dari J dan K sebagai ahli waris pengganti dari I. Itu. Ya. Itu golongan kedua. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. G, H, ya, I, J, K itu golongan kedua. Tapi ada ahli waris yang memang tampil mewaris, ada yang tertutup, ya. Nah, kalau misalkan I itu masih hidup, maka haknya J dan K tertutup. Gitu. Nah, sebetulnya kalau kita melihat G dan H ini dari orang tua ini, nanti juga ada orang tua itu orang tua yang dari orang tuanya G, ya. LM itu kan sebenarnya kakek nenek. Nah, H ini pun ya sebagai apa? Ibunya, misalkan H ini ibunya, itu pun juga nanti ada kakek dan nenek dari ibu gitu. Ya. Nah, seandainya nanti apa namanya? Misalkan G dan H itu orang tua itu sudah meninggal dunia, nanti ya bagian G itu menjadi hak dari L dan M, kakek nenek gitu ya, dari ayahnya. Nanti kalau misalkan si H sudah meninggal dunia, nanti pun di atasnya itu sebetulnya ada kakek nenek dari pihak ibunya. Misalkan H meninggal dunia, maka jadi hak dari kakek neneknya. Gitu. Nah, kita kembali ke sini ya. Nah, tentang ini bagian dari apa berapa besarnya harta warisan yang dibagi. Untuk kan pada dasarnya bagian warisan kan sama semua ya, besarannya sama, ya. Tadi golongan pertama itu besarannya istri dan anak-anak itu sama, dibagi sama rata, tidak memandang laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian kalau di golongan dua, ya, bagian ayah dan ibu itu sebagai berikut. Jadi ini tergantung dari berapa banyaknya saudara-saudaranya yang ada, ya. Apabila ayah dan ibu itu mewaris tanpa saudara laki-laki ataupun perempuan, ya. Jadi misalkan pewarisnya anak tunggal, ya, maka mereka itu mewaris seluruh warisan, ya, dan masing-masing itu mendapat setengah bagian. Ya, jadi pewaris itu tidak ada saudara, ya, dia anak tunggal, kemudian meninggal dunia, maka harta warisannya itu jatuh kepada orang tuanya atau ayah dan ibunya. Yang berikutnya, ya, apabila ayah dan ibu mewaris bersama dengan saudara laki-laki atau perempuan, jadi atau di sini salah satu, ya, atau bukan dan, ya. Jadi ayah dan ibu mewaris bersama saudara laki-laki atau perempuan, jadi satu saudaranya itu, maka masing-masing mendapat bagian yang sama besar. Jadi masing-masing dapat sepertiga. Ayah sepertiga, ibu sepertiga, dan saudara tadi itu, ya, yang masih ada, ya, atau yang ada itu juga dapat sepertiga. Kemudian jika ada saudara laki-laki dan perempuan, ya, jadi ada dua saudara, mau laki-laki semua, mau perempuan semua, mau laki-laki dan perempuan, ya, maka masing-masing itu mendapat bagian 1/4. 1/4. Jadi misalkan harta yang ditinggalkan itu 600 juta, ya.
ya maka bagian ayah itu 150, bagian ibu 150, ya. Bagian saudara laki-laki 150, bagian saudara perempuan 150 juta. Gitu. Ya. Kemudian ya yang berikutnya, apabila ada 2 atau lebih saudara, ya, maka bagian ayah dan ibu diambilkan terlebih dahulu sebesar 1/4. Ya kalau tadi yang sebelumnya kan ada saudara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau mau digambar itu ayah, ibu, anaknya 3. Anaknya 3, yang meninggal 1, sehingga saudaranya tinggal 2, kan gitu. Kalau yang keempat ini ya, anaknya 4 gitu. Ya, anaknya 4. Jadi ayah dan ibu ya punya anak 4. Yang ini meninggal dunia, ya. Pewaris meninggal dunia, nah dia masih punya saudara-saudara itu 3. Jadi lebih dari 2 orang. Jadi ada 3 orang. Ya. Jika dia mempunyai 3 orang saudara atau lebih dari 2 orang saudara atau lebih, ya, maka bagian ayah dan ibu itu diambilkan terlebih dahulu sebesar 1/4 masing-masing. Ya. Lalu sisanya dibagi untuk saudara-saudaranya semuanya dengan bagian sama besar. Nah, di sini jelasnya di sini ya. Ya. Ini tadi ya. Apabila ada lebih dari 2 orang saudara, maka bagian ayah dan ibu diambilkan terlebih dahulu sebesar 1/4. Lalu sisanya dibagi untuk saudara-saudara dengan bagian sama besar. Misalnya gini, ahli waris kan ada 5 orang, ya, ada 5 orang. Jadi 5 orang itu ada ayah, ibu, dan 3 orang saudara. Berarti di sini kan sebenarnya anaknya ada 4 ya, ada 4 orang. Ada 4 orang, 1 meninggalkan harta, kemudian tinggal 3 saudaranya itu. Ya. Seandainya harta warisan yang ditinggalkan itu senilai 600 juta rupiah. Ya. Maka ya, bagian ayah dan ibu itu diambilkan dulu masing-masing 1/4 bagian. Nanti Anda bisa cek di pasal 854 KUH Perdata. Dan sisanya itu dibagi ke saudara-saudara yang lainnya. Jadi gini perhitungannya ya. Hartanya 600 juta. Ya. Bagian ayah kan kalau 1/4 berarti 150 juta. Ibu 1/4 juga sama, 150 juta. Jadi dari 600 juta itu diambil dulu 300 juta untuk ayah dan ibu. Ya. Sisanya 300 juta itu dibagi 3 orang saudara-saudara sekalian. Maka masing-masing saudara yang masih hidup tadi itu masing-masing mendapatkan 100 juta rupiah. Ya, begitu. Kemudian ya masih di golongan 2, bagian saudara sebagai ahli waris. Apabila pewaris meninggal dunia ya, dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, ya, sedangkan baik ayah maupun ibunya sudah meninggal terlebih dahulu, maka seluruh harta warisan itu menjadi hak semua saudara laki-laki dan perempuannya. Nah, itu. Ya, kalau tadi kan ada orang tua, tapi seandainya orang tua sudah tidak ada semuanya, ya yang jadi ahli warisnya semua saudara-saudaranya. Ya. Nanti kalau misalkan ayah ibu tidak ada, bukan menjadi hak dari kakek neneknya, tapi golongan karena sudah ada
golongan kedua, maka golongan tiga itu kakek nenek itu tertutup gitu ya, karena jadi hak sekalian dari saudara-saudaranya. Golongan kedua ya, ini berkaitan dengan ada saudara kandung dan saudara tiri ya. Nanti kalau untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan dalam video terpisah ya. Pada prinsipnya menurut pasal 857 KUH Perdata ya, saudara kandung dan saudara tiri ini mendapat bagian yang sama besar, yaitu antara pewaris dengan saudara yang mewaris adalah saudara kandung gitu ya. Pewaris dengan saudara yang mewaris adalah saudara kandung. Bagian mereka adalah sama besar dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Ya. Selanjutnya, ini kan kalau dalam saudara kandung ya, itu kan sama besar ya. Intinya sebelum kita ke saudara tiri maksudnya, masih ke saudara kandung, pada prinsipnya asalkan itu adalah saudara kandung ya, dari pewaris yang sama gitu ya. Jadi keturunan dari pewaris dan masih saudara kandung, intinya bagiannya sama besar, baik itu laki-laki dan perempuan. Ya. Selanjutnya dalam hal mereka berasal dari lain perkawinan, ya, maka warisan itu dibagi dalam dua bagian terlebih dahulu, yaitu yang setengah untuk saudara dalam garis bapak dan yang setengah lainnya dalam garis ibu. Ya. Saudara laki-laki dan perempuan sekandung, ya, sekandung itu berarti ya ibunya sama, bapaknya sama gitu ya, menerima bagian dari kedua garis tersebut. Ya. Sedangkan untuk saudara tiri ya hanya mendapat bagian dari garis ayah atau ibu saja, tergantung dia itu kandung dari garis ayah atau garis ibu itu, sehingga mengesampingkan yang lain. Artinya kalau dia itu nanti sama dari garis ayah dan ibu, maka dia mendapatkan dua bagian ya, yang ditarik dari bagian ayah ya, kemudian dia bisa juga mendapatkan dari garis ibu ya, sedangkan yang berasal dari garis ibu saja dia nanti akan hanya mendapatkan dari garis ibu saja, tidak dapat dari garis ayah, misalkan begitu ya. Nah, mudah-mudahan besok di video yang lain ya, saya akan coba jelaskan khusus mengenai hal ini ya. Mungkin sekarang belum bisa membayangkan ya, karena dari keterbatasan akses ya. Kemudian golongan ketiga ya, keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah maupun ibu. Ya. Yang dimaksud keluarga sedarah dalam garis ayah, ibu adalah ke atas kakek dan nenek, kakek buyut, nenek buyut, terus ke atas garis dari garis ayah maupun ibu. Jadi kalau misalnya kita gambarkan di sini ya, golongan ketiga itu L dan M. L dan M inilah kakek, ya, kakek dan nenek. Kakek nenek dari siapa? Dari si A, maksudnya gitu. Ya. Jadi kita fokus kepada A. Nah, dengan catatan orang tuanya yaitu G dan H itu sudah meninggal dunia dan dia tidak memiliki saudara kandung, ya. Dia nggak punya I, iya nggak ada. Nah, apalagi dia pernah menikah dan dia belum pernah menikah, belum pernah punya anak gitu ya. Maka golongan 1 tidak ada, golongan 2 tidak ada, maka harta yang dia wariskan itu
menjadi hak dari L dan M, yaitu kakek dan neneknya. Kakek nenek dari garis ayah, ya, G itu ayah. Nah, kemudian juga dibagi dua kepada garis kakek nenek dari garis ibu yang H ini. Ya. Jadi misalkan dia meninggalkan warisan 600 juta ya, berarti yang G dari garis orang tua G itu, kakek nenek dari G itu dapat 300 juta. Ya. Kemudian dari garisnya H, ibunya itu, kakek neneknya juga dapat 300 juta. Gitu. Ya. Kalau kakek dan neneknya tidak ada, ya, terus ke buyutnya gitu. Kakek buyut dan nenek buyutnya dari orang tua dari L, ya, dari L dan orang tua dari M. Nah, itu masing-masing nyabang-nyabang begitu. Tapi biasanya kan kakek nenek sudah tidak ada, biasanya kan buyut pun juga sudah tidak ada biasanya ya. Tapi seandainya ada itu terus ke atas. Nah, kemudian ya seandainya golongan ketiga tadi tidak ada, ya, tidak ada, maka nanti ya dalam hal tidak ada golongan 2 dan golongan 3, maka ya setengah bagian menjadi bagian keluarga saudara dalam garis lurus ke atas yang masih hidup. Ya. Sedangkan setengah bagian lainnya menjadi bagian sanak saudara dalam garis yang lain. Ya. Sanak saudara adalah misalkan adalah paman dan bibi. Gitu. Jadi dalam hal ini ada peristiwa yang bisa disebut dengan clothing, ya, clothing. Jadi ada pewarisan ya bersama-sama. Golongan 3 dan 4 itu mewaris bersama-sama. Ya. Jadi misalnya begini ya. Kakek nenek dari garis G atau ayahnya itu masih ada. Ya, masih ada. Kemudian kakek nenek dari garis H itu sudah meninggal. Atau kita balik. Ya. Kakek dan nenek dari garis H ya itu masih ada. Ya, masih ada. Kemudian kakek dan nenek dari garis G atau ayahnya itu sudah meninggal dunia. Maka nanti ahli warisnya itu adalah ya saudara dari orang tuanya gitu. Nah, orang tuanya A kan G ya. Maka nanti yang mewaris dari garisnya si ayah itu adalah golongan keempat, yaitu si N. Ya. N itu kan saudara dari G. Nah, kalau N sudah tidak ada berarti ke OP. N itu adalah paman dari A. Itu. Dalam hal ini adalah golongan keempat yang mewaris. Nah, dari garis H, dari garis ibunya tadi, seandainya masih ada kakek dan neneknya ya, nanti berarti warisan itu yang menjadi hak sekalian dari kakek dan neneknya. Ini yang disebut dengan clothing. Jadi golongan 3 dan golongan 4 itu mewaris secara bersama-sama. Ya. Jadi itu bagian dari masing-masing ahli waris berdasarkan dari golongan dan peristiwa atau kenyataan ataupun keadaan yang ada di dalam sebuah keluarga. Ya. Kemudian ya tentang pewarisan adalah anak luar kawin. Ya, anak luar kawin itu adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Dalam arti luas, anak yang dilahirkan karena perzinahan dari mereka yang mempunyai hubungan darah terlalu dekat. Ya, jadi di sini hanya berhak atas tunjangan nafkah dan tidak dapat mewaris. Jadi di sini kan ada ada incest itu ya. Jadi menikah harusnya tidak bisa menikah ya.
Kemudian dalam arti sempit, ya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah sebagai akibat hubungan pria dan wanita yang masih lajang, tapi tidak terikat perkawinan. Nah, di sini bisa disahkan perkawinannya. Ya. Anak luar kawin sebagai ahli waris, anak luar kawin mempunyai hubungan dengan ayah atau ibunya. Ya, setelah ayah atau ibunya itu mengakui secara sah. Ya. Hubungan ini sifatnya terbatas. Nah, jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah, ya, jadi dia tidak punya anak kandung atau anak yang dilahirkan dalam perkawinan, ya, anak sah maksudnya gitu. Maka anak luar kawin, ya, yang merupakan anak yang ya memang anak kandungnya tapi di luar perkawinan, maka dia bisa mewaris seluruh harta warisan. Jadi di sini adalah anak kandung tapi di luar perkawinan, ya. Beda kalau dengan anak angkat, ya. Beda. Anak luar kawin dapat mewaris bersama golongan 1, 2, 3, dan 4. Ya, di sini adalah anak kandung tapi di luar perkawinan, sekali lagi gitu, ya. Nah, bagian anak luar kawin adalah, ya, mewaris bersama golongan pertama. Ya. Jika dia mewaris bersama golongan pertama, maka bagian anak luar kawin itu adalah sepertiga dari bagian yang seharusnya didapatkan seandainya dia sebagai anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan, misalnya begitu. Ya. Misalkan harusnya kalau dia sebagai anak sah, ya, bagiannya itu 300 juta misalnya gitu. Tapi karena anak luar kawin, ya, seandainya ada golongan 1 tadi itu, ya. Golongan 1 itu berarti ada anak juga ada suami atau istri, maka bagiannya itu hanya 1/3. 1/3 dari, ya, bagian yang seharusnya dia itu dapatkan seandainya dia sebagai anak sah. Ini gitu. Ya. Yang kedua, ya, mewaris bersama golongan 2 dan 3. Ya. Seandainya anak luar kawin tadi itu mewaris bersama golongan 2 itu kan orang tua dan saudara-saudara, ya. Nah, ternyata si yang meninggal ini dia memang tidak kawin tapi dia punya anak yang dia miliki, anak kandung, tapi dia tidak menikahi ibunya, misalkan begitu. Maka, ya, kebagiannya itu kalau dia mewaris bersama golongan 2 dan 3, besarnya adalah setengah dari harta warisan. Kemudian, ya, jika dia mewaris bersama golongan keempat, ya, bagiannya itu adalah 3/4 dari harta warisan. Jadi yang namanya anak kandung itu meskipun anak luar kawin memang dia mendapatkan hak, ya, di situ. Kemudian pewarisan menurut surat wasiat. Ya. Surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia. Sebuah surat wasiat harus berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau otentik. Wasiat dapat datang dari satu pihak saja. Wasiat tidak boleh dibuat oleh 2 orang bersama-sama. Yang dapat membuat wasiat adalah, ya, 1 sudah mencapai 18 tahun, 2 sudah dewasa, 3 sudah menikah meskipun belum 18 tahun. Ya. Jadi wasiat itu adalah yang bisa membuat adalah orang yang masih hidup, kan itu. Ya. Jadi nggak bisa orang yang sudah meninggal dunia kemudian dimintain wasiat, itu kan tidak bisa. Jadi yang bisa dimintai wasiat adalah orang yang masih hidup. Ya, dia membuat wasiat terkait dengan harta dan lain-lain.
Nah, kalau misalkan ada wasiat di situ, maka wasiat itulah yang diutamakan. Ya, diutamakan dengan wasiatnya. Bentuk wasiat adalah satu wasiat holografis. Wasiat yang ditulis dengan tangan sendiri dan ditandatangani sendiri oleh pewaris. Selanjutnya diserahkan kepada notaris. Bisa secara terbuka atau tertutup. Yang kedua ada wasiat umum. Wasiat yang dibuat di hadapan notaris dan dihadiri 2 orang saksi. Yang ketiga wasiat rahasia. Wasiat yang ditulis tangan sendiri oleh pewaris kemudian diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup untuk disimpan. Memang kalau untuk menentukan ya wasiat ini asli atau tidak itu ya ini kadang-kadang jadi problematika juga gitu. Ini benar-benar dibuat oleh yang bersangkutan atau tidak itu. Memang banyak hal seperti itu terjadi ya. Makanya sebetulnya kalau ada wasiat itu ya sebaiknya dititipkan ya atau disimpan oleh orang yang yang dipercaya oleh pewaris ya untuk menjaga keobjektivitasan. Kemudian fidel komis ya, fidel komis ini adalah satu pemberian warisan kepada seorang waris yang ketentuan ia wajib menyimpan warisan itu dan setelah lewat waktu atau meninggalnya si waris ya, maka warisan itu harus diserahkan kepada seorang lainnya yang sudah ditetapkan dalam wasiat. Ya. Fidel komis ini jadi ada suatu semacam penitipan lah gitu ya. Hibah wasiat lopat tangan ini yang ada orang menyebut seperti itu ya. Kemudian ada hak khusus dari ahli waris ya, ada hak in courting, yaitu hak untuk menuntut pengurangan ya, yang dipunyai oleh para legitimaris terhadap isi testamen yang dibuat oleh pewaris yang mengurangi haknya. Ini nanti akan saya jelaskan di setelah slide selanjutnya ya. Hak in courting artinya begini. Misalkan ada orang tua yang tidak suka atau gini ya. Dia sangat sayang kepada salah satu anaknya ya, sehingga memberikan wasiat itu hak warisnya itu sangat banyak sekali. Ya. Jadi misalkan begini. Saat ada pewaris meninggalkan warisan 2 miliar gitu misalnya. Anaknya misalkan ada 3 orang ya, 3 orang. Nah, karena dia sayang kepada si A ya, ada A, B, C ya. Ada si A, maka si A ini diberikan harta peninggalan yang dia tulis dalam wasiat itu 1,5 miliar untuk si A gitu misalnya. Yang 500 juta dibagi rata antara B dan C. Itu kan tidak adil gitu ya. Ini ada hak yang dimiliki namanya hak in courting itu untuk menuntut pengurangan ya. Yang dipunyai oleh para legitimaris. Legitimaris itu artinya yang berhak ya. Berhak atas warisan tadi itu terhadap isi testamen. Testamen itu kan wasiat ya. Yang dibuat oleh pewaris ya, karena dia itu mengurangi haknya, itu dia bisa menuntut itu. Kemudian yang kedua ada hak seisin ya, hak yang menjadikan para ahli waris secara otomatis itu memperoleh kekayaan pewaris tanpa harus melakukan perbuatan hukum. Jadi ini otomatis ya, beralih secara otomatis meskipun ahli waris tidak menyadari adanya pewarisan. Juga ini berlaku bagi misalkan ada wasiat dari pewaris ya, dia nggak tahu apa-apa, kemudian oleh yang meninggal tadi diberi bagian ya, nggak ada hubungan keluarga, nggak ada hubungan apa-apa, tapi dia diberikan wasiat misalkan begitu. Kemudian yang ketiga ada hak hereditatis petitio. Hak ahli waris untuk menggugat segala barang-barang yang termasuk dalam harta peninggalan pewaris di tangan siapapun. Ya. Jadi misalkan ada ahli waris ya, yang sebetulnya dia itu berhak atas harta itu, tapi kebetulan sedang dikuasai oleh orang lain. Tuh. Orang lain.
Ya dulu misalkan pewarisnya itu eh, meminta orang itu untuk menempati kan gitu ya, menempati. Tapi dia tidak menyampaikan kepada anaknya sebetulnya itu nanti kau bisa minta. Tapi setelah dia tahu bahwa itu adalah harta warisan yang menjadi hanya dia, maka dia bisa melakukan penuntutan. Tentunya dia harus menyertakan bukti-buktinya ya. Namun seandainya selama 30 tahun dia tidak melakukan upaya hukum, ya, maka haknya itu jadi gugur. Ya. Ini hak khusus dari ahli waris ya, ada hak incorting, hak cession, dan hak heritatis petitio. Kemudian terakhir ini legitimasi, legitim porsi. Legitim porsi atau disebut dengan LP ya, adalah bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya itu orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu baik sebagai hibah maupun sebagai wasiat. Dengan kata lain, LP ini maksudnya adalah hak mutlak lah gitu ya. Hak mutlak itu nggak boleh dikurang-kurangi ya, kecuali memang ada alasan ya, ada alasan tertentu. Maksudnya alasannya kan sesuai undang-undang, misalkan dia kan ada kemarin sudah kita bahas ya, pihak-pihak yang terhalang dia sebagai ahli waris ya, membunuh ya, mencoba melakukan pembunuhan dan lain-lain itu ya, itu kan ya. Tapi kalau tidak ada alasan ya, alasannya misalkan hanya karena like dislike aja gitu, saya nggak senang sama anak saya yang ini, terus saya nggak kasih warisan yang seharusnya, itu tidak boleh ya. Nah ini nanti anak itu bisa menuntut ya, bisa menggugat nah, dengan ini legitim porsi, jadi hak mutlak ya, hak yang dilindungi oleh undang-undang gitu ya. Porsi kan hak ya, bagian yang sah, yang menjadi bagiannya legitim porsi, yang legitimate ya, legitim porsi ya. Nah, berapa bagiannya ini ya? Penentuan legitim porsi berdasarkan ini ada aturannya di pasal 914 KUH Perdata. Nanti Anda baca nih pasal 914 itu KUH Perdata ya. 1. Jika pewaris hanya meninggalkan satu orang anak saja, jadi dia hanya punya satu anak, tidak ada istri misalkan, tidak ada, atau suami gitu ya, maka legitim porsinya itu, hak mutlaknya itu adalah 1/2 bagian dari bagian yang seharusnya diterima sebagai ahli waris. Kan dia kan harusnya kan menerima seluruhnya ya, tapi ternyata dia hanya misalkan dikasih 300 juta misalkan dari 1, misalkan katakanlah harusnya kan ada harta yang tinggalkan 1 miliar gitu ya, harusnya dia dapat semua gitu ya, tapi dia hanya diberi misalkan 1 juta rupiah gitu, maka dia bisa menuntut bahwa hak mutlaknya itu sedikitnya adalah setengah dari yang seharusnya dia dapatkan ya. Yang kedua, jika pewaris meninggalkan 2 orang anak atau sebagai ahli waris ya, maka legitim porsinya itu adalah 2/3 bagian dari bagian yang seharusnya diterima sebagai ahli waris. Yang ketiga, jika pewaris meninggalkan 3 orang anak atau lebih, maka legitim porsinya adalah 3/4 bagian dari bagian yang seharusnya diterima sebagai ahli waris. Untuk lebih jelasnya ini ya, saya sampaikan perhitungannya begini. Misalkan jika harta warisannya itu adalah senilai 1,2 miliar ya, ditinggalkan oleh pewaris 1,2 miliar ya. Jika ahli warisnya 1 orang ya, maka legitim porsinya itu adalah 1/2 dari yang seharusnya dia dapatkan seandainya dia menerima seluruhnya. Kan 1,2 miliar ya, setengah bagiannya itu jadi hak mutlaknya. Maka seandainya si pewaris itu atau orang tuanya itu dia itu membuat wasiat
kepada banyak orang ya dan lain-lain, itu tidak boleh ya mengurangi hak mutlak yang harusnya dia dapatkan. Nah, dia bisa menuntut itu wasiat itu. Loh, dari wasiat ini kok saya malah dapat misalkan cuma 300 juta, harusnya kan bagian saya 600 juta. Nah, dia bisa menggugat itu. Ya, menggugat kepada ya orang-orang yang misalkan disebut dalam wasiat misalkan begitu. Ya. Yang kedua ya, jika ahli waris itu 2 orang ya, maka legitimate porsinya masing-masing adalah 2/3. Itu LP-nya 2/3. 2/3 dari ya dari setengah bagian. Setengah bagian kan karena 2 orang ya. 2 orang kan berarti kan nanti 1,2 miliar kan dibagi 2. Dibagi 2 sehingga bagian yang seharusnya dia dapatkan itu setengah ya 600 juta. Tapi hak mutlaknya tidak 600 juta, tapi hak mutlaknya 2/3. Maka 2/3 dikali dengan hak yang seharusnya dia dapatkan 600 juta rupiah, maka 2/3-nya adalah 400 juta rupiah. Gitu. Ya. Yang ketiga, jika ahli warisnya itu 3 orang atau lebih. Ya, 3 orang atau lebih. Atau gampangnya itu lebih dari 2 orang ya. Lebih dari 2 orang. Maka ya legitimate porsinya masing-masing adalah 3/4 ya. Itu LP-nya 3/4. 3/4 dari berapa? Seandainya 3 orang ahli warisnya itu ya, maka ya hak mutlaknya itu kan ya 3/4 dari 1,2 miliar dibagi 3. Karena 3 orang ahli warisnya itu. 3/4 ya, sepertiga dari 1,2 miliar adalah 400 juta rupiah. Nah, hak mutlaknya itu adalah 3/4 dari 400 juta rupiah, yaitu 300 juta rupiah. Ya. Nah, nanti kalau misalkan anaknya itu 4 ya berarti 3/4 dari 1/4 bagian 1,2 miliar gitu ya. Kalau anaknya 5 ya berarti 3/4 ya kali 1/5 dari 1,2 miliar dan seterusnya. Ya, tapi hak mutlaknya itu adalah 3/4. Itu kalau dengan catatan ahli warisnya ada lebih dari 2 orang. Ya, itu legitimate porsi. Ya, hak mutlak. Seandainya ada bagian dari ahli waris yang kurang dari yang seharusnya, maka dia bisa melakukan gugatan. Ya, legitimate porsi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hukum waris ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.